Kemudian, apakah permasalahannya ada sumbatan? Ya. Jadi begini teman-teman semuanya, secara umum sumbatan itu yang ada di ini ya, yang ada di sistem itu hanya ada dua. Ada yang sering disebut sumbatan dahak, ada juga yang sering disebut sumbatan makanan atau makanan yang tidak tercerna begitu. Jadi kalau sumbatan dahak itu, kalau kita berbicara tentang proses pencernaan, berarti kira-kira sumbatan dahaknya itu kira-kira di tenggorokan, juga di kerongkongan, di lambung, di usus kecil, usus besar. Maka di sini nanti bisa menyebabkan dahak itu menyumbat. Yang menyebabkan nanti makanan itu sulit dicerna, begitu. Yang kedua, ada juga sumbatan itu berupa makanan yang tidak tercerna. Nah, ini biasanya kalau makanan tidak tercerna ini berada biasanya di antara di tenggorokan dan di kerongkongan juga sebenarnya banyak ya, tapi yang ini jarang dibahas. Nah, biasanya kalau makanan yang di lambung, yaitu banyak tuh makanan yang tidak tercerna di lambung. Kemudian makanan yang tidak tercerna di usus kecil. Nah, sampai nanti makanan yang setelah diolah itu, sampai nanti makanan yang tidak tercerna itu sampai ke usus besar. Jadi begini bahasanya. Artinya sih begini ya teman-teman. Jadi ketika kita bicara sumbatan itu yang secara dominan hanya ada dua. Ada sumbatan dahak dan ada sumbatan makanan. Jadi dahak itu terbentuk di dalam tubuh itu disebabkan karena makan makanan. Baik bersifat makan makanan bersifat lembab dan dingin, atau bersifat makan makanan bersifat lembab dan panas. Ya. Kemudian kalau makanan itu menyumbat di lambung atau di usus, biasanya ini dia disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang sulit dicerna. Ya, makan makanan yang sulit dicerna seperti makan makanan roti-rotian, kue, mie, indomie, ya. Atau makan makanan jenis-jenis tepungan yang menyebabkan di dalam lambung itu terlalu banyak sumbatannya. Karena apa? Karena biasanya begini, ini sebenarnya hanya salah pola saja ya. Artinya ketika makanan itu menyumbat di tenggorokan dan di kerongkongan, itu biasanya kan karena seseorang itu terlalu banyak makan. Sampai kadang daya tampung lambung itu tidak sudah melebihi kapasitasnya. Nah, akhirnya makanan itu juga kadang masih di tenggorokan dan di kerongkongan, makanan itu dia sudah berangkat kerja atau sudah jalan-jalan. Artinya kadang ketika orang itu makan itu tidak santai gitu loh. Yang kedua, kalau makan makanan yang menyumbat di lambung itu biasanya satu disebabkan karena makan makanan yang sulit dicerna. Yang kedua itu biasanya sudah kepengen jam waktu tidur terus masih makan banyak. Nah, kemudian biasanya daya serap sistem cerna itu kadang tidak terlalu kuat untuk mengolahnya. Nah, kemudian ini bisa juga biasanya itu cacing menyumbat di area situ. Jadi yang sering disebabkan makanan tidak tercerna di lambung itu bisa dari makanan itu sendiri yang sulit dicerna, bisa juga sistem cernanya yang lemah untuk mencerna makanan itu. Bisa juga kadang-kadang sudah terlalu banyak makan,
habis makan itu langsung pergi atau langsung tidur. Nah, ini yang menyebabkan permasalahan ini. Jadi insya Allah habis ini baru kita gambarkan tentang dahak. Kemudian nanti kita akan gambarkan tentang makan makanan yang menyebabkan sumbatan di lambung.